Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Thomas Sayakan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami tak akan mungkin selamat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sekali lagi Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Israel yang sedang beribadat di rumah ibadat dengan menyatakan bahwa Nabi Elia dan Elisa tidak diutus untuk orang-orang Israel, tetapi justru orang di luar Israel. Kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel yang mendengarkannya, yang lalu ketika mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi marah, adalah karena orang-orang Israel ini tidak sungguh-sungguh memahami siapakah yang hadir di antara mereka. Kalau sebenarnya pahami bahwa Tuhan Yesus adalah tanda kehadiran Allah, bahwa Tuhan Yesus Sang Penyelamat tinggal di antara mereka, tentu mereka tidak akan marah. Tetapi ketidaktahuan itu membuat mereka marah, karena mereka berpikir apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mencemooh mereka bahwa bangsa mereka tidak diberikan tanda kebaikan Tuhan itu, meskipun Nabi Elia dan Nabi Elisa berasal dari Israel. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang bebal, yang hanya berpikir tentang pikiran kita sendiri, yang hanya mementingkan golongan kelompok kita sendiri, tetapi kita melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya berpikir sebagian tetapi keseluruhan, dan Dia menghendaki bahwa mungkin yang tidak termasuk bagian dari bangsa Israel ataupun orang-orang terpilih juga boleh dan akan diselamatkan sejauh ia percaya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi pribadi orang yang percaya dan tidak mudah menghakimi orang lain, siapapun itu, karena siapapun itu berhak juga untuk mendapatkan keselamatan Tuhan, karena kehendak Tuhan bukanlah kehendak manusia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama, dan menerima Kristus sebagai tanda kebaikan Allah bagi keselamatan umat manusia seluruhnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.